Rasaan sakebel di Batam diundang ceramah yang iya numpang beratna. Urang Batam kabeh nyaho pawatna Bu. Ada yang ngerti? Baca translatannya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nyambung ke tema ini, ada di antara yang hadir adalah yang memesan tema ini. Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Sampai di sini ibu udah paham materinya. Nggak biar tutup aja kita makan-makan terus pulang, panas loh. Paham nggak? Satu ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ini kan udah ketinggalan kita di masanya Isra Mi'raj. Yang mau Ramadan kok. Ini kata orang Banten sebutannya roahan. Kata roahan diambil dari kata ruh. Ini banyak ustaz nih. Ada ustaz dari sisi usia junioran saya tapi keilmuannya senior. Ada deg-degan juga saya. Ada yang memang usia senior, keilmuan senior, tambah tegang saya ini nyampaikan materi. Tapi baiklah, biar Bapak dan Ibu tahu, pemesan materi ini adalah Ketua Remaki. Kalau kemudian Bapak dan Ibu mencari di Google lembaga yang dua ini, Remako dan Remaki, tidak akan pernah ketemu Pak. Karena saya udah mati-matian nyari, orangnya ketuanya kenal, tapi lembaga ini kok tidak eksis di dunia maya gitu loh. Jadi oleh sebab itu kalau Bapak dan Ibu pulang penasaran, ngecek di media, nggak ketemu-ketemu, memang tidak ada di media, belum diresmikan. Bapak dan Ibu saudara hadirin yang berbahagia, mari kita awali materi pesan dari tabligh akbar ini dengan bersyukur kita sama-sama kepada Allah. Qadarullah, Allah begitu membuat fakta pada siang ini dengan udara yang panas, dengan durasi waktu yang jauh, tempat yang jauh, lalu kemudian Allah kumpulkan di tempat ini, maka lalu kemudian kita sadar betul dan disadarkan bahwa memang Allah mau dengan apa yang terjadi di siang ini. Bapak dan Ibu saudara hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan bentuk syukur kita yang satu ini membuat kita menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, walaupun barangkali tetap saja kodrat manusia selalu ada pada level antara malaikat dan iblis dan setan gitu ya. Iblis punya hilang selamanya, malaikat punya benar selalu, lalu kita ada di tengah-tengah, ketemu benarnya, ketemu hilangnya. Cuma satu kuncinya, ketemu benar dirawat, ketemu hilang dimaafkan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini curhat saya nih. Ini ada Ustaz Zain yang terbiasa dipanggil ceramah, ada Ustaz Sayuti. Ini kondisi yang tak nyaman yang kedua. Kalau Ustaz ceramah dibagikan kue minuman, bingung sendiri itu Ustaz. Yang sudah dia simpan di kepalanya materi hilang. Please deh Pak gitu. Tapi karena ini saya bukan orang asing, karena ini semua kita bukan orang luar, semua keluarga besar, maka saya tidak ada kata malu. Tengoklah, kalau merujuk kepada aturan lain menyampaikan materi, mana ada suka-suka bela-bela begini? Maka harus, ya kan? Gak ada presiden Jokowi yang dia paling hebat jabatannya di Indonesia, gak pernah muter-muter di kalau lagi angkatan. Tapi kita luar biasa, beliau bisa, saya juga bisa. Sambil nengok, udah dimakan kue ini belum? Udah saya bisa, oh enggak? Ini terpaksa ya, karena ada rukun yang harus saya tunaikan ini ya. Kajian siapa lagi Ustaz Gojali, semua deh, semua ibu-ibu ya. Ada rukun yang harus saya sampaikan, materi sudah dipampang, dipesan berharga juga di spanduk, mesti saya sampaikan. Materi Isra Mi'raj, kalau yang sudah tahu alhamdulillah, kalau yang sudah yakin alhamdulillah, tapi buat yang belum tahu
yang kemudian kita dapat tahu artinya bahwa Maha Suci Allah. Kan di dalam agama kita ini, Bapak dan Ibu, banyak ragam peristiwa. Sok ditengok dari bulan Muharram sampai ketemu bulan Dzulhijjah, selalu saja ketemu peristiwa-peristiwa yang kita peringati. Sebentar lagi Ramadan. Di Ramadan kita diingatkan untuk memperingati turunnya Al-Quran, disebut dengan nuzulul Quran. Tiba Syawal, beli baju baru, beli daging, salam-salaman. Idul Fitri. Tiba bulan Dzulhijjah, potong seekor kambing, 2 ekor kambing, 1 ekor sapi. Idul Adha, kurban. Wabil khusus di bulan Rajab ada sejarah di mana Nabi melakukan perjalanan dengan populer sekitar Isra Mi'raj. Dari sekian banyak peristiwa, itu tidak semua peristiwa lalu kemudian Allah dalam tanda kutip mengorbankan kesuciannya. Kan logikanya nggak main-main. Kalau Allah berani mengorbankan kesuciannya, ini artinya peristiwa nggak main-main. Sok tengok. Adam manusia pertama diciptakan, Allah tidak butuh menggunakan kata kalimat thayyibah subhanallah. Peristiwa Musa dengan musuh utamanya Fir'aun dengan peristiwa yang sangat fenomenal pun Allah tidak menggelontorkan redaksi subhanallah, suci Allah. Tetapi begitu urusan Isra Mi'raj, Allah berani dalam tanda kutip mengorbankan kesuciannya demi meyakinkan kepada kita semua bahwa peristiwa Isra Mi'raj benar adanya. Maka lalu kemudian santri memahaminya kalimat subhanalladzi ini disebut ijaz, ditemukan dalam kitab Balaghah namanya, yang artinya kalimat singkat tapi memiliki makna yang luas, bahwa di dalamnya mestinya subhanallahilladzi, Allah yang maha suci tadi. Lalu kemudian asra, di sini kata kuncinya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu berjumpa dengan orang kafir di luar sana, berjumpa yang berbeda keyakinan, lalu dia gunakan logika, maka katakan bahwa logika dia, otak dia tidak sampai pada level logika yang Allah inginkan. Kalau kita pahami pesan kalimat yang ini asra, maka selesai masalah. Kenapa? Karena memang peristiwa ini yang aktif adalah Allah. Allah yang aktif. Nabi Muhammad bersantai saja. Kalau ditanya yang ceramah siang ini siapa? Ustadz Roni bro, bukan Ustadz Jen. Ustadz Jen mah nikmatin aja tadi sebatang rokok, lalu kemudian ada cincau. Ya pantaslah memang kapasitas beliau tamu. Kalau posisi Ustadz Jen saya tempati, Ustadz Jen di sini ini agak janggal. Tuan rumah kurang ajar, lalu kemudian tamu terlalu reaktif gitu ya. Nah, Isra Mi'raj itu Allah yang aktif, Nabi Muhammad tinggal nikmati saja. Nggak nyambung nih, belum nyampe di otak saya. Coba kita umpamakan. Jadi di kantong saya ada dompet, tapi bukan ini. Saya siapkan karena memang tadi ini bahaya juga Pak kayak gini caranya panitianya. Ini kasihan loh yang udah ada siap-siap, tolong aja. Disodorin tunggu dipaksa. Dan gue jali untuk beliau bos minyak wangi, ya kan? Aman lah, asetnya aman. Nah, kalau mikirin Kijaro, saya mikirin beban tema aja. Asli, tadi kita datang. Ini materi pesanan beliau. Udah Ustaz, kalau membicarakan tafsir, nih Ustaz saya ini sepanjang Islamnya berapa tafsir dibaca? Dari kitab Darwinnya itu kalau turun sampai jam 3 pagi Pak Bu. Maka beliau larang, nggak usah disampaikan siap, saya bilang, tapi sampaikan pesan sholat. Wah, agak lebih berat. Kita kadang cuma bicara tentang sholat, tapi begitu pelaksanaannya rela meninggalkan. Dia pikir dengan tampilan keislaman kita bisa meyakinkan, tidak. Tuh kan jadinya emosi saya nih. Ini pesan dari Ki Jaro ya, Ketua Maki. Jadi saya ingin sampaikan dulu bahwa kata asro meyakinkan kita aktif adalah Allah. Nabi Muhammad pasti menerima bersih saja. Contoh, di samping saya baju ini saya gantung tadi pagi. Pas siang selepas zuhur saya pakai karena memang ada momentum acara. Kemudian jangan lupa Pak, saya resmi, kapasitas saya resmi. Ustaz Jen tuh diragukan di ilegal. Saya resmi, ada label di sini. Kan kira ada label
biar gak ditangkap seorang komandan bro. Ya kan? Ngeri sekarang ini kalau ceramah kalau salah redaksi kan bahaya. Maka lalu kemudian tuh semut ikut. Misal ya, karena terakhir teman gak diundang kalau sampai Batu Ampar. Saya berangkat ke Batu Ampar dari Batu Haji ini bapak dan ibu. Tak saya duga, tak saya nyana, tuh semut ngikut di kantong saya. Balik lagi kurang lebih 2 jam saya melakukan perjalanan. 30 menit pergi dan balik. 1 jam kurang lebih ikuti acara isi tausiah misalnya. Lalu kemudian baju saya buka istirahat. Semut turun dari baju saya. Lalu kemudian ketemu dengan komunitasnya. Lalu dia ceramah di depan komunitasnya, wahai saudaraku semut semua, bahwa baru saja aku pulang dari Batu Ampar. Logika semut ketika itu bertanya, kapan kamu berangkat? 2 jam yang lalu. Mana bisa semut bisa percaya dengan peristiwa ini? Durasi 2 jam perjalanan dari sini ke Batu Ampar, logika semut tidak sampai. Bentuknya hitam, kecil, nggak kepake kata hidup lagi ya. Lambat, kok bisa mengakui dirinya melakukan perjalanan 2 jam dari Batu Haji ke Batu Ampar? Kan semut tidak jalan sendiri, semut dijalankan oleh baju yang saya pakai. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu apa lagi? Abu Gosok, ya kan, dan sebagainya. Tak percaya. Mati-matian ini jadi senjata tembak untuk meluluhkan seseorang yang percaya kuat kepada Nabi. Siapa Abu Bakar? Sambil teriak, tantang petenteng, ketawa-tawa seperti itu. Abu Bakar, tuh orang yang kamu percaya selama ini sudah gila. Dia bilang dalam kurun waktu 1/4 malam melakukan perjalanan sedemikian rupa. Tapi lalu kemudian Abu Bakar, karena kemudian terakhir kita tahu bahwa oleh gelar as-Siddiq, dia katakan jangankan dia yang bicara di depan saya, kalau dia ngomong di balik 2 bukit pun saya percaya. Akhirnya kalimat Asra ini menguatkan kepada kita. Yang kedua berarti ada 2 fakta yang mesti kita yakini dari kata bi'abdi dengan arti bahasa kitanya hambanya. Kan kita bertanya nih, kita kan orang pintar nih, cerdas nih, kok Allah ribet amat sih buat redaksinya, memberangkatkan Isra Mi'raj tidak menyebut Nabi Muhammad tapi hambanya. Apa mau Allah? Kan bisa aja dibilang Muhammad itu bin Muhammad begitu. Nah, ada 2 pembelajaran yang bisa kita petik. Pertama, bahwa yang berangkat melakukan Isra Mi'raj itu tidak saja rohnya tapi juga jasadnya. Mengapa disebut demikian? Orang nggak dipanggil hamba kalau tidak ada fisik dan jasadnya, tidak ruh dan jasadnya. Kalau cuma ruh doang apa doang? Hantu, nggak kelihatan badan. Kalau badan doang, mayat, nggak ada ruhnya. Maka ini fakta pertama dipanggil bi'abdi karena Rasul berangkat dengan fisik dan ruhnya sekaligus. Yang kedua, ini yang penting. Sejauh ini kita kan ngaku, lu siapa? Hamba Allah dong. Lu yang ngaku, gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah Allah ngaku? Contoh sederhana begini. Saya ini, alhamdulillah Pak, kenal dengan Bapak Presiden Jokowi, Bu. Ibu mungkin balikin tanya, sebentar Ustaz, Pak Jokowi kenal nggak ya sama Ustaz? Nah ini masalahnya. Kita yakin kalau Pak Jokowi nggak bakal kenal dengan saya, kan gitu. Iya, Pak Pri. Di Pak Pri sengaja tidak tampil ke panggung. Pertama, size-nya gede. Yang kedua, memang beliau orang lapangan, bertugas untuk bidang apa namanya pengkondusifan, gitu ya. Jadi wajar beliau tak mau tampil di panggung. Ada 2 hal yang dikhawatirkan. Bi'abdihi, 2 fakta pengakuan Allah sebagai hamba dan fakta bahwa perjalanan Rasul dengan ruh sekaligus jasadnya. Kemudian kita nanya tujuannya apa sih, kan gitu ya. Saya simpelkan aja karena pendek waktunya, ini udah 15 menit lalu. Tujuannya yang pertama untuk menunjukkan bahwa Allah itu memiliki maha kekuasaan. Allah itu tanda-tanda kekuasaannya besar. Dan lalu kemudian lewat peristiwa ini sebenarnya sebagian kecil saja. Dan tadi saya sebutkan di Jarum melarang, udah nggak usah dibahas tampilnya panjang gitu. Itu sebagian kecil saja. Dan tentu kendali Allah lah selebihnya. Wallahu a'lam bishawab begitu ya. Tapi yang jelas kita tidak boleh tidak, kita masuk pada poinnya bahwa oleh-oleh yang didapat Rasulullah dari Isra Mi'raj adalah sholat.
Yuk kita masuk ke sholat. Saya tadi ngutip satu hadis yang barangkali penting buat kita saling mengingatkan ini ya. Tidak niat ngajarin, mohon maaf, apalagi niat nyinggung-nyinggung, tidak. Bahwa Rasul menyebut tolok ukur ibadah kita di dunia ini adalah sholat. Artinya dengan sangat sederhana bahasa yang bisa kita pahami, sholat dulu yang diperiksa. Kalau sholatnya udah baik, oke deh, yang lainnya ikut baik, kira-kira begitu. Sekarang apa sih ajaran sholat yang bisa kita bawa pulang? Apa sih capaian sholat yang bisa kita aplikasikan dalam hidup ini? Pendek waktunya, maka saya ingin kutip 3 poin saja. Yang pertama, jikalau orang sholatnya baik, maka dia akan memiliki sifat yang namanya tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri, saya nggak berani berdiri sini. Kan dulu berani gak roboh. Tengok size-nya. Sholat ngajarkan kita hati. Di mana letak fakta secara logik sholat ngajarkan hati? Ada pada momentum sujud. Kepada yang sejauh ini kita banggakan, izin tokoh-tokoh yang ada di atas panggung ini. Oh ya, buat orang yang di luar Banten, jangan aneh ya. Orang Banten memang begini dia. Kalau ngadain acara, panggung tuh sebisa mungkin buat gede, karena bakal hadir tokoh-tokoh yang kita panggil dalam bentuk ihtiram, memuliakan gitu ya. Biar ada hikmah, biar ada hidayah yang Allah titipkan lewat wasilah-wasilah beliau-beliau itu. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, kok bisa ya agak beda dengan daerah saya? Ya ini daerah Banten, Bu ya, yang dari Malang, nggak usah aneh. Di tempat lain yang hadir itu penceramah sama bawa acara aja di depan. Kalau di TV misalkan ada 3-4 lah penceramahnya. Banten istimewa, menghadirkan semua tokoh karena dengan tujuan supaya kita memperoleh hikmah dari momentum acara ini. Yang pertama, orang jika salatnya baik maka dia akan punya sifat tawadu. Kebalikan sifat tawadu adalah sombong. Nggak usah diceritakan sombong Bu ya. Syarat sombong itu berat Bu. Kalau mau sombong dengan kekayaan, hati-hati, harus up to date. Misalnya, alhamdulillah saya punya mobilnya produk tahun 2000, Pak. Ada yang produk 2022 keluaran baru. Syaratnya berat. Maka sepakat kita untuk mencoba menggali nilai tawadu. Di mana ketika kita sujud, nih kepala yang kita banggakan sejajar dengan telapak kaki. Coba nih Bang Pri, saya pegang tangannya, senang aja beliau. Melepas tangan kan peluk-pelukan, pegang kakinya. Ya sedikit pinggangnya mungkin agak geli-geli sedikit begitu ya. Tapi jangan coba-coba bro, pegang kepala beliau, lewat kita. Dengan fisik yang seperti ini, nggak berani saya. Kepala, karena memang sangat amat kita hargai. Bahasa orang Banten tuh hulu mah dipitrahan, ulah macam-macam. Silahkan cekel nulai. Pegang yang lain tidak masalah, tapi begitu kepala akan ada harga diri yang dikorbankan. Tapi begitu kita salat sujud pasrah, artinya kita sadar betul yang besar itu Allah. Kita kan tinggal di perumahan Pak Bu ya, kadang perumahan ini Allah, tengok tetangga bawa televisi baru, jantungan kita. Televisi baru padahal kreditan belum tentu lunas, bisa jadi dioper kredit, tapi jantungan kita. Tapi buat orang yang sholat, tetangga bawa televisi jam 11, jantungan selama 1 jam, ketemu jam 12, ketemu jam 12 diambil wudhu. Adem. Selesai wudhu, lakukan sholat. Ibu sholat di rumah. Kami bapak-bapak meyakinkan jenis kelamin kami berangkat ke masjid. Allahu Akbar, takbir. Maka lalu kemudian yang besar bukan televisi tetangga, besar itu adalah Allah sholat. Yang kedua, sholat mengajarkan ikhlas. Sederhananya orang ikhlas itu, kita bisa makan-makan nih, luar biasa kuenya banyak. Nanti insya Allah ada menu gulai kambing karena ada momentum akikah. Besok pagi subuh bangun kepengen maaf HP. Apa lalu kemudian kita kayak, aduh sayang kayak ini kalau dibuang, ini istimewa loh. Akikahnya anaknya Pak Arif, ketua Remako. Apa begitu? Tidak. Ikhlas kita lepas bodo amat mau makan apa kita di malam. Kalau yang udah biasa aja. Ikhlas. Andaikan ada waktu saya ingin cerita di Batu Aji ini, Pak, arah Tanjung Uncak, tuh Kang Ipin, Kang RT tuh ada tahu daerah lokalisasi. Rupanya dalam sejarah saya kebetulan pernah singgah masjidnya itu kalau Ramadan ramai, Ustaz. Jadi ada jadwal saya ngisi kultur, jamaahnya mereka Pak, orang lokalisasi.
Jadi ya kalau pulang lewat itu karena dia nengok bahwa yang isi kultum itu saya, ya saya hello gitu. Ustaz mampir, aduh. Kalau nggak ingat istri itu rumah kepengen mampir Kang Edo. Tapi ya resikonya gede gitu loh. Saya ingin mengatakan bahwa dulu dalam sejarah termaktub dalam lupa saya nama kitabnya itu diceritakan seorang perempuan yang pelaku, maaf banyak anak saya di situ, saya tidak boleh vulgar. Sejarah mencatat lalu kemudian dia nikah dengan orang soleh. Ceritanya saya tidak bisa paparkan. Melahirkan 7 anak, ke-7-7-nya adalah Nabi. Artinya apa? Gak usah putus asa. Islam gak pernah ngajarkan putus asa. Sekotor apapun kita, latar belakang yang gelap apapun kita, terus fokus memohon keridhaan Allah untuk menjadi pribadi yang disebut dengan husnul khatimah. Dan yang terakhir, sholat mengajarkan kita ketenangan. Bahwa bahasa sholat itu 3-in-1 Pak Bu. Kalau ibu menemukan kata zikir, maka ibu akan mencari makna, ditemukan maknanya doa. Kalau ketemu dengan kata doa, ibu akan menemukan kata sholat. 3-in-1, sholat, doa, zikir adalah satu kesatuan. Dan satu ayat yang mungkin barangkali familiar di telinga kita, tentang ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir akan melahirkan ketulusan zikir, keseriusan zikir, melahirkan ketenangan jiwa. Jadi per hari ini udah stop ya. Kalau mau nyari ketenangan, ibu jangan ajak suami buat anggaran. Singapura ya. Pulang Singapura, sampai Singapura nengok kencing singa sih iya. Tenang, nyaman, apalagi upload bro. Orang kampung gimana ya? Orang-orang di kampung itu, wah luar biasa. Teteh bisa ke Singapura. Orang dekat kok sebatang gitu kan. Begitu pulang, kalkulasi jumlah duit yang dikeluarin banyak. Stres lagi. Sholat ya. Sholat. Saya pikir ini loh ya. Ini kepanjangan keburu asar nanti ditutup doa oleh Ustaz Sayuti. Terima kasih, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.